Ini saya share dulu Bapak Ibu ya di grup workshop itu untuk link. Karena saya begini, terus terang aja, alaku karimah. Bisa di join ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan untuk saya undang terlebih dahulu. Nah, ini. Oke Bapak Ibu, untuk pembukaan tadi sudah kita buka. Nah, untuk kali ini kita akan langsung memulai untuk pertama. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah Minto. Nanti saya akan share screen Bapak Ibu ya untuk menampilkan biodata portofolio saya seperti itu. Nah ini bagaimana Bapak Ibu untuk aktivasi akun tidak ada masalah ya? Proyek. Untuk aktivasi akun bagaimana? Sudah, karena selalu antum itu kan kendalanya. Pak, proyek sudah proyek. Siap-siap proyek Pak Agung. Oke Bapak Ibu bagaimana? Suaranya sudah kedengaran ya? Masuk ya? Oke ya, silakan. Enggak apa-apa. Oke, ini saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah ini bagaimana share screen saya sudah kelihatan ya Bapak Ibu untuk share screen-nya. Jadi ini biodata saya. Jadi ini saya selaku trainer Bapak Ibu. Saya mengajar di SMK Terpadu Madinah. Nanti Bapak Ibu bisa join bareng ya. Bisa join bareng atau ingin main-main ke sekolah kami. Bisa juga ketika ada waktu luang. Nanti untuk ini ya Bapak Ibu, teknis pelatihan pertama kita adalah materi yang pertama adalah edukator community. Nanti akan saya share bagaimana caranya Bapak Ibu yang penting sudah mengaktifasi akunnya semua ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala. Nah bagi teman-teman yang nanti mungkin belum bisa join hari ini, saya sediakan record Bapak Ibu ya. Saya sediakan record di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa diputar kembali jika masih belum paham. Oke, itu sekilas pengenalan biodata saya. Jadi kita langsung lanjut ke praktek biar enak. Bagaimana share screen saya kelihatan Bapak Ibu? Oke, nanti silakan dibuka aja mic-nya untuk kita komunikasi secara langsung ya Bapak Ibu. Nah, pertemuan pertama itu adalah awal tadi kita sudah mengaktifkan akun Bapak Ibu ya. Sudah mengaktifkan akun di Microsoft 365. Nah, itu sudah tutorial dan cara-caranya sudah ada. Nanti Bapak Ibu akan ditambahkan di office.com ya. Office.com tentunya seperti ini. Nah, ini tentunya akan berbeda ketika Bapak Ibu pertama kali membuka, belum ada isinya. Press. Nah, dari di Office 365 ada apa aja sih isinya? Kalau suara saya tidak terdengar jelas, silahkan di komen atau dibuka chatnya Bapak Ibu ya. Biar nanti materinya paham seperti itu. Jadi tidak perlu kita pengulangan lagi. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan Office 365 tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau masih biasa standarnya di sini ada aplikasi dan di sini ada aplikasi semuanya. Jadi Office 365 ada apa aja sih? Ada Excel, ada Form, kemudian ada Word, ada PowerPoint ya, ada kemudian ada Class Teams. Nah, kalau masih tampilan awal pada pertemuan kali ini kita pengenalan dulu Bapak Ibu.
di perkenalan adalah Microsoft Educator. Nah, jadi gimana secara daftar di Microsoft Educator Center, Bapak Ibu silahkan buka Office atau browser apa aja ya. Ini saya contohkan, saya menggunakan browsernya Google Chrome, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau menggunakan misalnya browsernya Opera atau browsernya Microsoft, nah itu bebas Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya pakai di laptop, pakai yang mana. Nanti ini saya izin mute ya suaranya biar enggak biar satu arah terlebih dahulu. Nanti kita akan buka di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau nggak paham silakan ditanyakan aja. Oke, langkah awal Bapak Ibu silahkan buka di browsernya di sini. Nah, kemudian ketikkan Bapak Ibu mau ngetik di sini boleh, atau yang di bawah di sini Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita gunakan di sini ya, di search di sini. Jadi boleh mau pakai yang di atas di sini boleh, mau yang di sini boleh. Jadi bebas mau pakai yang mana aja. Nah, Bapak Ibu ketikkan di sini silakan diketikkan, saya zoom dulu biar kelihatan. Ini Bapak Ibu ya, ketikkan aja educator di sini Bapak Ibu ya, silakan ketikkan education Microsoft. Nah, seperti ini. Nanti setelah Bapak Ibu ketikkan yang seperti ini, nah seperti ini, nanti Bapak Ibu silakan buka yang paling atas. Nah, di sini https://educationmicrosoft.com. Nah, di sini ada Microsoft Education Center. Nah, itu ini materi di awal kita pengenalan tentang Microsoft Educator. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi saya akan coba praktekkan. Nah, Bapak Ibu juga bisa sambil praktek ya di sana. Karena layarnya bisa diminimize atau dua screen. Yang satu untuk Teams, kemudian Bapak Ibu coba buka browser kalau menggunakan laptop. Kalau menggunakan HP mau tidak mau harus ini sih, harus satu layar gitu kalau pakai HP. Jadi saya sarankan ketika pelatihan Microsoft Office 365 Bapak Ibu menggunakan laptop ataupun komputer seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu. Silakan dibuka suaranya Bapak Ibu, di unmute terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Atau kita lanjut ya. Bagaimana Bapak Ibu? Suaranya bisa dibuka ya. Silakan suaranya bisa dibuka di unmute. Gambar mic-nya itu dihilangkan silangnya Bapak Ibu. Silakan. Ya, kalau ada perlu ditanyakan terlebih dahulu untuk ini cara masuk ke Education Microsoft-nya. Aman ya? Kalau aman kita lanjut Bapak Ibu. Oke, jika aman kita akan lanjut. Sini Bapak Ibu silakan dibuka aja Microsoft Educator Center. Bagaimana kita mendaftar? Pertama kali Bapak Ibu jika belum pernah login, nanti di tampilannya di sini saya coba sign out ya, sign out. Nah di sini saya keluar terlebih dahulu. Nah ini tampilan pertama kali Bapak Ibu login di Microsoft Educator ya. Jadi di sini Bapak Ibu fungsinya nanti ada banyak. Saya akan jelaskan di sini. Ini Bapak Ibu kalau memang belum paham silakan ditanyakan aja. Nah ini setelah training TOT ini kita masih bisa komunikasi melalui grup WhatsApp yang sudah kita bentuk Bapak Ibu ya. Jadi nggak selesai TOT selesai sudah gitu. Karena kan terkendala mungkin banyak gitu. Karena kita waktu hanya 4 hari, materi ini tentunya banyak sekali. Oke, kita lanjut. Di sini Bapak Ibu bisa dibuka di education.microsoft.com ya. Kita buka linknya. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih yang sign in di sini. Kelihatan ya? Yang di pojok sebelah kanan kita pilih sign in. Kita masukkan akun Bapak Ibu yang tadi sudah saya share di grup menggunakan akun disdiksamarinda.com. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan login seperti ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah login kemudian masukin password, nanti di sini akan ada tampilan Bapak Ibu. Login. Nah, tampilan Bapak Ibu login di sini. Nah, sini Bapak Ibu akan muncul 3 pilihan. Nah,
Yang pertama ada profil, kemudian ada redeem code. Nanti ini redeem code digunakan ketika Bapak Ibu dapat sertifikat dari Microsoft. Mungkin kalau ada dari dinas, kita akan share di kita ya. Jadi ini berapa sertifikat. Nanti saya akan tunjukkan sertifikat dari MA atau Microsoft. Dan ada sign out, ini fungsinya untuk keluar dari Nah, ada juga setelah Bapak Ibu hasil login di sini, kita akan coba ke training. Ya, di sini ada training. Bapak Ibu wajib menggunakan minimal 3 ya. Nanti untuk link pengerjaannya saya akan tugaskan di grup Teams. Itu sudah ada channel tugas ya. Jadi kita Bapak Ibu wajib 3 dikerjakan. Nah, di sini kita bisa buka seperti ini, tinggal klik ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 3 pilihan ya. 3 pilihan, ada course, kemudian ada learner page sama webinar. Nanti Bapak Ibu mengerjakan di sini Bapak Ibu. Kemudian learner page berikan menggunakan akun Bisdik. Nanti kalau ada kendala untuk pengerjaannya bisa kita sharing bareng Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, untuk cara mengerjakannya di sini saya contohkan, Bapak Ibu buka terlebih dahulu. Ini saya zoom ya biar kelihatan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini silakan dibuka dulu untuk learner pad, Bapak Ibu buka. Nah, setelah Bapak Ibu buka, di sini ada banyak untuk kursus-kursus yang Bapak Ibu bisa ikuti. Cuman yang kita wajibkan setelah pelatihan workshop ini adalah tentang MA Bapak Ibu. Silakan di-scroll ke bawah. Di sini Bapak Ibu ada 2 pilihan, bisa menggunakan angka 2 atau kita bisa klik next. Ya. Jadi ada angka 2 dan bisa kita klik next Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah klik next seperti ini, kita akan masuk ke next ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini. Yang ini ya. Yang MA Trainer Academy. Nah, ini ya. Silakan Bapak Ibu dibuka, nanti dikerjakan kursusnya. Nah, karena saya sudah menyelesaikan kursus, jadi selesai sudah kursus yang saya ikuti seperti itu. Kalau punya Bapak Ibu masih kosong atau belum pernah dikerjakan. Nah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan kursus minimal 3 Bapak Ibu ya, minimal 3. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek sertifikat muncul di mana. Di sini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik bagian profil, kalau belum ada fotonya, jadi Bapak Ibu bisa ganti foto. Nanti kita akan jelaskan juga bagaimana melihat foto. Nah, Bapak Ibu bisa klik pada bagian My Profil, nanti sertifikat akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi sertifikat yang Bapak Ibu sudah kerjakan akan muncul di sini seperti ini. Ini contohnya. Nanti ada juga sertifikat yang mungkin kita berikan adalah yang ini Bapak Ibu, yang MA ya, untuk educator Microsoft. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti otomatis kalau Bapak Ibu login dengan akun Microsoft Bapak Ibu, nama yang di sini otomatis adalah nama Bapak Ibu kalian seperti itu. Jadi bukan nama saya melainkan nama peserta. Seperti itu, peserta untuk trainer workshop pada hari ini sampai tanggal 18 Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau kita lanjut? Yang lainnya enggak depan kamera. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan di raise hand dulu, Bu. Oh, rasanya di mana nih? Ini, Bu, ada Oh, raise iya, hand. iya. Silakan, ya. Silakan, Bapak Ibu. Ya, Pak, ini berarti maksudnya kita ikut education center ini dulu ya, terus kerjakan secara mandiri yang satu tadi ya, yang MIE itu. Nanti untuk tugasnya Ibu bisa cek di kelas Teams kapan saya untuk wajibkan untuk mengerjakan untuk learning pad, nanti saya infokan di kelas Teams, Bu. Oh, ini berarti cuma perkenalan aja dulu ya? Ya, saya kenalkan fiturnya dulu. Karena nanti kalau Bapak Ibu lupa, mungkin penjelasan apa saya lupa, ini kan saya record, Bu. Saya record, nanti Bapak Ibu bisa mutar ulang lagi di kelas Teams. Saya sediakan rekaman webinarnya, tenang aja. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi, Bu?
Sudah cukup, makasih Pak. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sudah ya? Nah, sekarang saya akan mengajarin bagaimana cara mengerjakannya Bapak Ibu ya. Mengajarkan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu silakan pilih salah satu. Di sini saya contohkan yang belum saya kerjakan Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah dikerjakan kan tidak bisa kerjakan lagi, kecuali diulang. Nah, saya contohkan yang belum dikerjakan, saya masuk ke sini. Misal saya akan mengikuti kursus yang ini, Minecraft Education. Ini saya coba cek dulu atau enggak yang ini ya, yang Learnpad-nya. Nah, ini Bapak Ibu buka, dia akan loading. Ini sudah selesai juga saya kerjakan. Bentar, saya cari yang belum nih. Bentar, ini kali ya. Oh, sudah semua ini. Sudah semua Pak Bos. Oh, yang ini Bapak Ibu. Nah, ini ada satu training yang belum saya kerjakan. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan awal Bapak Ibu memilih ketika training tadi ya. Jadi memilih. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung aja di sini diklik ya. Diklik untuk start atau memulai dari pelatihan tersebut gitu. Nanti di sini di bawah ada keterangannya Bapak Ibu ya. Ada durasinya berapa jam, tanggal publis kapan, kemudian regionnya, tropinya apa ini, penghargaan dari itu. Nah, ini yang mungkin agak sulit Bapak Ibu itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi jangan khawatir, di Google Chrome atau di aplikasi browser yang lainnya kita bisa translate ke bahasa Indonesia seperti itu. Jadi jangan khawatir, kita bisa translate ke bahasa Indonesia. Nanti saya akan contohkan mengerjakannya. Jadi hanya beberapa contoh ya Bapak Ibu. Saya di sini kita pilih start. Nah, nanti sebelum kita start kursus, Bapak Ibu tinggal pilih start. Di sini ada optionnya Bapak Ibu ya. Ada 1 sampai dengan 4. Nah, setelah itu baru kita ngerjakan soalnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu step-stepnya itu ngikutin dulu gitu. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu kalau memang mau dibaca, silakan dibaca atau menonton video yang sudah disediakan oleh pihak Microsoft. Langsung di sini Bu. Jadi sudah disediakan kayak kita di Classroom itu bahasanya kita sudah sediakan video pembelajaran, kita tinggal ngikutin gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membaca tahap step awal, step 1 seperti itu, Bapak Ibu bisa langsung next di sini ya. Langsung bisa di next di pojok sebelah kanan ini. Nah, Bapak Ibu langsung next seperti ini. Next, dia akan pindah step kedua. Nah, kalau Bapak Ibu di step pertama belum paham, bisa kembali lagi ke step pertama. Gitu. Kalau mau lanjut step kedua langsung dilanjut ke step kedua Bapak Ibu seperti itu. Nah, kita akan lanjut di next di sini. Nah, ini ada step ketiga. Kalau Bapak Ibu bisa membaca, silakan dibaca semua materinya. Jika sudah paham, kita langsung next. Di sini ada video juga. Ya, Bapak Ibu bisa tonton. Dan kita ke kuis. Nah, ini kuisnya Bapak Ibu. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan. Bapak Ibu diberikan 5 soal, maksimal nilainya harus 80%. Baru lulus untuk soal atau ujian kursus yang pertama gitu. Karena di sini terdapat ada 4 kursus gitu. Nanti kalau yang Learnpad yang MA itu kalau nggak salah ada 12 kursus Bapak Ibu. Jadi ada 12 kursus yang Bapak Ibu wajib selesaikan cuma 3. Ya, Ibu, cuman 3. Silakan nanti dikerjakan. Ini ada soalnya di kelas Teams ya. Di nanti. Materi hari ini juga pengenalan dari Teams ya. Jadi kita selesaikan dulu di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Kalau mau translate bahasa Indonesia, Bapak Ibu tinggal klik kanan pada objek di sini. Kemudian Bapak Ibu translate to Indonesia. Nanti akan otomatis ditranslate di sini menggunakan bahasa Indonesia. Semua soalnya. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Sampai sini sudah jelas untuk pengerjaan, tahap pengerjaan, terus bagaimana melihat akun kita, login ke sini. Sudah paham ya? Bapak Ibu? Oke. Kalau sudah paham, nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Nanti di akhir itu ada namanya transkrip. Ya, jadi kalau kita nilai akhir itu ada transkrip nilai yang perlu kita kumpulkan. Untuk melihatnya di mana? Melihatnya Bapak Ibu bisa buka pada profil yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih yang profil saya ya. Silakan dipilih yang profil saya.
Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk transkripnya. Nah, ini. Nah, kalau Bapak Ibu untuk redeem code tadi ketika pelatihan untuk masukkan redeem code-nya, Bapak Ibu bisa klik yang di sini. Nanti kita akan berikan dari dinas, itu adalah redeem code untuk pelatihan Bapak Ibu. Tinggal tunggu info kapan redeem code-nya akan muncul. Insya Allah peserta workshop akan dapat semua redeem code yang mengikuti kelas ini Bapak Ibu ya. Jadi akan dapat redeem code, nanti akan dapat langsung sertifikat muncul di akun Bapak Ibu masing-masing. Itu. Kemudian di sini kita akan lihat transkrip. Cara ngelihat transkripnya Bapak Ibu tinggal klik aja di sini, nanti akan dibukakan tab baru. Di situ kelihatan sertifikat apa atau training apa yang sudah kita ikuti Bapak Ibu, seperti ini. Jadi kita kelihatan transkrip nilainya seperti itu ya. Jadi berapa jam kita durasi mengerjakan, terus dari materi apa yang sudah kita selesaikan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah kita bisa lihat gitu, sudah selesaikan tanggal berapa kita selesaikan tugas kita, seperti itu. Jadi ini namanya transkrip dari nilai yang sudah kita ikuti Bapak Ibu. Menggunakan akun Disdik Samarinda. Seperti itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ikut pelatihan lagi di Office 365 mungkin yang level 200 atau level 100 lagi dengan akun yang lain, misalnya ada sekolah lain yang mendeploy atau mengadakan training, otomatis Bapak Ibu loginnya bukan menggunakan Disdik, melainkan menggunakan akun yang dideploy oleh sekolah yang lain seperti itu atau perusahaan yang lain seperti itu. Jadi nanti ujiannya juga sama. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Untuk pengenalan Education Microsoft kayaknya udah cukup, itu saja yang perlu dikerjakan dan perlu dipahami di akun sini Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, jika ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu, boleh. Tunggu aja di kursinya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Jika ada pertanyaan untuk masalah materi awal, silakan Bapak Ibu. Pengenalan di awal tentang Microsoft Educator Community, bagaimana kita tadi mendaftar di awal dengan login akun kita, bagaimana kita melihat transkrip kita, bagaimana tadi memasukkan redeem code-nya, ya, terus bagaimana kita mengerjakan pada pelatihan atau training yang disediakan oleh Microsoft seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Mau tanya bingung Pak, masalahnya nggak ngerti. Silahkan Pak ditanyakan yang nggak ngertinya Pak. Boleh, kita sharing bareng. Halo, tes. Ya, masuk Bu suaranya. Iya, saya Nurismi Aryani dari 019 Samarinda Ulu. Ya, Jelas? Bu. Jelas Bu suaranya. Saya, ya, yang mau saya tanyakan tadi kan ada 12 ini ya, 12 yang akan dilakukan ya, 12 latihan ya? Ya, betul Bu. 3-nya wajib. 3-nya wajib, sisanya Ibu kalau mau lanjutkan boleh, kalau tidak enggak masalah. Yang ini Bu ya. Apakah Ini ada 3. Apakah yang Ada 1. Oh iya. Ada 2, ada 3 Bu. Berarti yang muncul di transkrip nanti apakah yang sesuai yang semua kita lakukan atau hanya 3 wajib tadi saja? Nanti akan muncul di transkrip. Kalau Ibu mengerjakan semuanya akan muncul semua di transkrip. Kalau Ibu mengerjakan cuma 3, yang muncul cuma 3. Nanti 4 Ini berdasarkan ya, berdasarkan Ibu menyelesaikannya. Makin banyak selesaikan makin bagus. Tapi diwajibkan dari Dinas Pendidikan untuk workshop kali ini Ibu hanya 3 saja. Takutnya membebani guru seperti itu. Makasih ya. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, Ibu, ada yang lain lagi mau tanya? Silakan di raise hand. Bu Marisa bagaimana?
Bu Lili bagaimana? Pak Faisal bagaimana? Jadi kita di sini sharing bareng ya. Jangan malu untuk bertanya ketika tidak paham atau belum ngerti. Sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Kalau nanti mengerjakan tugas terkendala bisa saya bantu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sungkan. Jadi kita fungsinya grup itu kita sharing bareng, diskusi bareng. Kalau nggak paham tanyakan seperti itu. Insya Allah kalau saya tahu saya bantu Bapak Ibu. Pengerjaannya diberi batas waktu. Iya, untuk pengerjaannya kurang lebih itu sampai tanggal 25 Bapak Ibu. Jadi waktunya 1 minggu setelah kita mulai training hari ini, 1 minggu kan tanggal 25 insya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Terakhir pengumpulan tugas. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, setelah kita pengenalan educator community, kita lanjut pengenalan Microsoft Teams. Nah, seperti itu. Jadi pertama adalah pengenalan Microsoft Teams. Kalau besok di pertemuan kedua, kita akan ngebahas tentang pemanfaatan Microsoft Teams buat pembelajaran. Serta tambahan materi adalah Microsoft Form. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi materi kan sudah saya share di grup ya. Nanti bagi yang baru bergabung, mungkin bisa saya posting ulang lagi. Jadi jangan khawatir, saya posting ulang dan rekamannya perlu saya ingatkan, rekaman untuk video webinar pada pertemuan kali ini hanya bisa diakses hanya menggunakan akun Disdik Samarinda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengakses rekaman webinarnya bisa melakukan langsung klik via Teams atau nanti Bapak Ibu saya sediakan link agar bisa diklik di WhatsApp seperti itu. Yang penting gunakanlah akun Disdik Samarinda seperti itu. Oke, kalau ada. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Bu. Ya, saya Selvi Yulianita dari SD 06 Samarinda Ilir. Oke, ya Bu. Ada yang Saya mau tanya, Bapak tadi bilang kan tugasnya itu sampai terakhir itu tanggal 25 ya Pak ya? Ya, betul Bu. Berarti setelah kita ini bisa langsung kerjakan atau ada waktunya sesuaikan instruksi dari Bapak atau bagaimana? Nanti di kelas Teams itu ada channel namanya tugas Bu. Oh gitu. Nanti semua tugas akan muncul di situ Bu. Yang saya berarti, posting. Ya. Tinggal tunggu instruksi dari saya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi Bu? Oke, kalau sudah cukup untuk materi yang awal tentang educator community, kita akan lanjut materi yang kedua, yaitu untuk pengenalan Microsoft Teams, Bapak Ibu ya. Jadi tadi kan pada heboh untuk join kelas pakai Teams gimana gitu ya, jadi pada bingung ya. Oke, kita akan ngebahas di sini pakai Teams. Oke, pertama-tama Bapak Ibu, ini saya stop screen dulu biar saya share-nya enak pakai layar saya aja. Jadi kan saya share-nya pakai aplikasi. Saya izin share screen menggunakan tampilan desktop ya. Oke, Bapak Ibu, kelihatan yang saya share screen layarnya? Bagaimana Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan ngebahas materi yang kedua, yaitu materi tentang ini Bapak Ibu ya, Microsoft Teams. Nah Bapak Ibu untuk melihatnya bagaimana? Bapak Ibu langkah awal sebetulnya setelah Bapak Ibu berhasil login di akun Office 365, Bapak Ibu bisa menggunakan Teams yang versi desktop. Di sini Bapak Ibu ya, di sini ada versi Teams versi desktop ataupun versi web Bapak Ibu. Kalau versi web bagaimana Pak? Nah kalau versi web itu Bapak Ibu bisa memilih klik kanan kemudian open new tab. Nah di sini Bapak Ibu akan dibukakan adalah Microsoft Teams yang versi web Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka di sini artinya Bapak Ibu versi web.
seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nanti di pertemuan kedua, materi yang kita bahas adalah bagaimana kita membuat kelas, bagaimana kita menjadwal kelas, bagaimana kita membuat meeting seperti ini, dan kemudian bagaimana kita memberi nilai. Nah, itu materi di kedua nanti Bapak Ibu. Kita terlalu jauh seperti itu. Nah, tapi di awal Bapak Ibu bisa gunakan dua versi, mau versi web atau versi yang ini Bapak Ibu. Saya izin geser sebelah. Nah ini, atau versi desktopnya ya, atau versi aplikasinya Bapak Ibu. Nah, perbedaannya di mana Pak? Untuk perbedaannya, kalau di versi desktop Bapak Ibu tidak bisa mengganti background, ya, tidak bisa mengganti background seperti yang saya lakukan di sini Bapak Ibu ya. Ini ada background. Jadi kalau Bapak Ibu versi web untuk Teams-nya tidak bisa mengganti background. Nah, melainkan kalau Bapak Ibu versi desktop, Bapak Ibu bisa mengelola atau bisa mengganti versi di ini ya Bapak Ibu ya. Versi desktopnya Bapak Ibu bisa mengganti backgroundnya seperti itu. Nah, untuk mendownload Teams, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa buka aja di tab baru di sini ya. Mau ngetikkan di atas sini boleh. Mau mengetikkan di sini boleh ya. Atau ngetikkan di sini nggak ada masalah, silakan bebas. Bapak Ibu ketikkan aja Teams. Ya, Bapak Ibu silakan ketikkan aja Teams. Nah, nanti ada link Bapak Ibu, ini saya zoom ya biar kelihatan. Nah, ini ada link. Silakan Bapak Ibu buka www.microsoft.com Microsoft Teams login. Nah, ini. Bapak Ibu klik aja ini ya linknya. Diklik ya linknya seperti ini. Nanti akan diarahkan ke dalam Microsoft Teams dengan tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih kalau menggunakan laptop, kalau di handphone itu wajib ke download otomatis Bapak Ibu ya. Jadi kalau di handphone Bapak Ibu join ke rapat ini otomatis dia akan gabung menggunakan aplikasi. Mendownload sendiri otomatis di Play Store atau di App Store di Mac ya. Seperti itu. Nah, kalau di sini di versi laptop, Bapak Ibu bisa join tadi menggunakan web atau menggunakan desktop. Nah, untuk mendownloadnya Bapak Ibu silakan pilih unduh di sini. Nanti akan diarahkan ke dalam link tampilan seperti ini. Unduh Microsoft Teams. Di sini ada dua pilihan. Untuk desktop atau untuk perangkat seluler. Nah, maksudnya apa? Untuk perangkat desktop adalah untuk komputer, untuk laptop, seperti itu ya. Itu namanya perangkat desktop Bapak Ibu. Tapi untuk perangkat seluler yaitu smartphone Bapak Ibu. Jadi dia ada dua pilihan opsi seperti ini. Nah, kita untuk Teams, kita tinggal scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah, di sini kita menyesuaikan dengan Windows kita. Nah, apalagi sekarang sudah ada Windows 11 Bapak Ibu ya. Sudah ada Windows 11, baru belum selesai Windows 10, sudah ada lagi Windows 11. Seperti itu. Nah, di sini juga ada Windows 10, Bapak Ibu tinggal pilih untuk versi Windows-an. Ini Teams untuk di rumah ya. Jadi maksudnya Teams di sini adalah untuk di rumah Bapak Ibu. Nah, karena kita akunnya adalah akun kerja atau akun sekolah, Bapak Ibu bisa juga pilih yang ini. Teams untuk di tempat kerja atau untuk sekolahan. Nah, jadi Bapak Ibu bebas mengunduhnya seperti itu. Kapasitasnya kurang lebih sekitar 27 MB Bapak Ibu ya. Untuk di sininya. Ini kurang lebih adalah 27 MB untuk kapasitas dari ukuran kapasitas Teams-nya seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mendownload versi desktop akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Setelah diinstalasi, tentunya Bapak Ibu join menggunakan, tidak join lagi menggunakan versi browser, melainkan menggunakan versi desktop. Oke. Nah, di sini ada fitur-fitur yang perlu saya jelaskan ke Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah fitur di sini Bapak Ibu ya. Bagaimana kita, saya zoom dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kelihatan ya. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk berbagi screen gitu. Nanti Bapak Ibu bisa coba setelah kita tanya jawab, Bapak Ibu coba share screen ke saya seperti itu. Nah, ini di sini ada namanya share screen Bapak Ibu. Ini fungsinya adalah membagikan layar screen atau share layar untuk peserta panitia ketika Bapak Ibu lagi ngajar atau ingin berbagi, Bapak Ibu bisa share screen-nya seperti itu.
Nah, kemudian di sini adalah untuk membuka suara ketika pertemuan Bapak Ibu. Jadi tadi masih bingung ya awal-awalnya gimana caranya mute, gimana caranya untuk membuka suara gitu. Nah, ini fungsinya kalau tandanya dia X seperti ini, tandanya dia mati Bapak Ibu. Tapi kalau tandanya dia tidak X, dia berarti bisa untuk ngomong seperti itu. Adakah suara kita kedengaran? Nah, kemudian di sini juga adalah untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu seperti itu. Jadi kita bisa mengaktifkan kamera atau peserta kita untuk mengaktifkan kamera. Nah, kemudian di sini ada yang gambar orang nih Bapak Ibu ya, ada gambar orang. Di sini adalah untuk melihat peserta kita Bapak Ibu ya. Nah, ini gambar orang gunanya untuk melihat peserta kita berapa orang sih yang join di kelas kita Bapak Ibu. Nah, ini berapa orang untuk melihat yang join ke kita. Jumlahnya ada berapa orangnya, kemudian siapa saja nama-namanya itu kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan yang join seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ini Bapak Ibu bisa melihat chatting ya. Melihat chatting. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di tempat Bapak Ibu semua untuk chatting. Di sini ada banyak ya. Bapak Ibu bisa menampilkan tulisan, bisa menampilkan file, bisa menampilkan emotion atau emoji ya, bisa tampilkan GIF, atau Bapak Ibu mau gambar yang lainnya, atau misalnya stiker seperti itu ya. Jadi sama seperti WhatsApp lah, seperti itu ya. Jadi kita bisa berbagi ya file. Kalau Bapak Ibu file ini fungsinya apa? Mengupload file tersebut dari smartphone atau dari OneDrive kita atau dari laptop kita Bapak Ibu. Jadi bisa mengupload gambar ketika kita mau komen tapi komennya gambar. Nah, gitu. Jadi kita bisa upload di sini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada raise hand ya. Ada raise hand di sini Bapak Ibu bisa dilihat. Ini bisa angkat jempol, bisa tekan love, ya kemudian tepuk tangan, kemudian bisa senyum, bisa kaget, bisa raise hand. Nah, situ. Jadi raise hand ada di menu di sini Bapak Ibu ya, menu raise hand. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini juga ada namanya breakout room. Nah, ini fungsinya buat apa breakout room? Fungsinya misal ketika Bapak Ibu mengajar di SD atau di SMP, Bapak Ibu ingin ngebagi kelompok. Nah ya, ingin ngebagi kelompok. Mau berapa misalnya yang join siswanya ada 10. Nah, Ibu mau bagi kelompok 2-2 gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih di sini breakout ya, breakout room. Jadi Bapak Ibu tinggal nentukan di sini. Tinggal ditentuin berapa jumlah kapasitas mau dibagi. Mau 2 orang, itu mau kita pilih by system ya, mau by system atau secara kita acak manual kita pilih siswanya. Itu bisa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tinggal langsung create room-nya. Nah, sini. Itu adalah untuk pengenalan di awal background-nya. Nah, kemudian juga ada fitur yang tersembunyi lagi di sini Bapak Ibu ya. Ini ya, fitur tersembunyi. Saya zoom Bapak Ibu biar kelihatan. Nah, ini ada titik-titik 3 di atas. Kalau menggunakan laptop atau komputer Bapak Ibu saya lihat dari sini titik-titik 3. Kalau di smartphone juga biasanya identik dengan titik-titik 3 ya Bapak Ibu. Nah, sini Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, di sini ada settingan lagi yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah tentang device setting ya Bapak Ibu. Nah, device setting ini berguna untuk Bapak Ibu mengaktifkan, misalnya Bapak Ibu ada 2 mikrofon nih yang lagi kepake. Misalnya ada mikrofon laptop, kemudian ada mikrofon untuk komputer yang lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Bisa pilih untuk suaranya menggunakan speaker Bluetooth kah atau menggunakan speaker yang ada di laptop. Jadi Bapak Ibu bisa nentukan di sini untuk suaranya ya. Kemudian ada juga mikrofon, Bapak Ibu bisa menentukan menggunakan mikrofon apa. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih di sini ketika ada speaker yang lebih banyak. Oke, untuk levelnya, untuk volume di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan juga mau volumenya kecil, sedang atau full ya. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan di situ. Itu untuk di device setting. Kemudian di sini juga ada namanya
Bapak Ibu bisa tampilan di sini ya. Jadi kita akan melihat tampilan galeri Bapak Ibu di sini. Ketika Bapak Ibu pilih galeri, nanti akan muncul di sini tampilannya galeri Bapak Ibu ya. Jadi peserta ataupun trainer tuh kelihatan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya banyak siswa, nanti akan muncul di sini kecil-kecilan siswa. Sama gambar yang saya kirim di grup Bapak Ibu ya. Ada gambar yang sudah saya kirim di grup. Itu adalah ketika tadi pembukaan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda, dia masih terlihat seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Setelah itu kita akan melihat, misalnya di sini ada juga fitur namanya, saya zoom ya biar kelihatan. Ada gallery, ini untuk siswanya jika jumlah kita lebih dari 20, Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Kemudian ada namanya together mode. Ya, atau together mode Bapak Ibu. Nah, ini fungsi dari together mode Bapak Ibu seperti misal saya taruh seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita menggunakan together mode, kita aktifkan together mode-nya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul background ya. Ini tapi syaratnya Bapak Ibu wajib ini mengaktifkan kameranya. Jadi seolah-olah kita di meeting atau di ruangan rapat menggunakan ini Bapak Ibu ya, menggunakan kursi. Nah, di sini juga kita bisa melihat dari jumlah peserta kita atau jumlah peserta yang join ke kelas kita berapa jumlahnya di atas ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga bisa mengganti yang di bawah sini untuk backgroundnya Bapak Ibu ya. Kita ganti. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik aja. Nah, Bapak Ibu klik. Bapak Ibu bisa pilih di sini tampilannya. Mau kursi yang mana yang digunakan. Ini misalnya 50 peserta. Kalau ini cuma 5 peserta, kita akan coba Bapak Ibu yang 5 peserta ya. Seperti ini, kita akan meeting di 5 peserta. Yang ini kita pilih. Saya apply. Jadi kita nanti backgroundnya otomatis akan mengganti Bapak Ibu. Nah seperti ini. Jadi kita ibaratnya meeting di dalam satu lingkaran meja. Padahal kita meetingnya online jauh-jauh jaraknya seperti itu ya. Oke. Kemudian juga di sini Bapak Ibu intinya mengganti screen background kita ya. Mau yang 3 atau 5 orang begini atau yang mau 50 orang, 40 orang gitu. Nah ini kalau tampilan begini syaratnya Bapak Ibu wajib untuk mengaktifkan kamera gitu. Kalau tidak ada kameranya nggak bakal muncul fiturnya ini. Jadi, karena nggak ada peserta yang aktif kamera seperti itu. Oke ya. Kemudian ada juga di sini Bapak Ibu untuk mengganti background. Nah di sini. Nah ini untuk background Bapak Ibu bisa menggantinya di sini ya. Ini untuk versi di desktop ya, jadi bisa mengganti Bapak Ibu ya. Kita aktifkan di sini background, mengganti background seperti apa. Kita klik Bapak Ibu. Nah di sini banyak pilihannya. Bapak Ibu bisa memilih backgroundnya. Nah, saya matikan dulu ya fitur together mode-nya Bapak Ibu di sini, karena kita aktifkan galeri aja supaya kelihatan backgroundnya Bapak Ibu. Nah seperti ini. Seperti ini kan background Bapak Ibu kelihatan masih background real ya. Untuk menggantinya Bapak Ibu bisa pilih di sini, misalnya saya contohkan background saya ganti, saya apply di sini. Nah ini akan berubah Bapak Ibu, akan berubah otomatis backgroundnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu seolah-olah ngajar di rumah, tapi berada di ruangan yang lain, seperti berada di ruangan seperti ini. Nah, ini. Padahal saya dalam satu ruangan berbeda, cuman kita bisa mengganti background effect. Ini tanpa kita gunakan green screen ya Bapak Ibu. Tanpa kita gunakan green screen di sini. Nah ini untuk background efeknya. Nah ini tidak hanya versi background yang tersedia di sini, kita juga bisa mengupload Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa punya background bisa diupload. Saya contohkan di sini misalnya backgroundnya bentuknya video ya. Saya contohkan dulu. Ini Bapak Ibu ya, tinggal pilih aja. Misalnya Bapak Ibu tinggal backgroundnya mau diupload, di sini ada fiturnya. Silakan Bapak Ibu bisa upload untuk backgroundnya atau bikin backgroundnya blur ya, bikin blur atau tidak ada backgroundnya. Nah seperti ini. Jadi kita bisa pilih Bapak Ibu, bisa pilih menggunakan backgroundnya seperti itu. Nah setelah kita memilih backgroundnya, kita langsung gunakan apply di sini ya. Jadi ibaratnya kita setujui atau kita gunakan background ini gitu. Atau Bapak Ibu bisa preview dulu di sini. Bisa preview seperti ini. Nah, di sini
Bapak Ibu tinggal cari aja sesuai dengan selera, mau di ruangan kelas seperti ini. Nah, ini bisa kelihatan di ruang kelas ya. Jadi asik kita backgroundnya, walaupun kita background saya dinding aja atau apa kan, kalau menggunakan ini lebih menarik ya. Apalagi untuk anak SD, nah itu lebih menarik dan lebih semangat lagi untuk pembelajaran daring jarak jauh ya, seperti itu. Kemudian setelah background tadi sudah bisa ya, misalnya gambar yang ini saya jadiin background. Nah, ini namanya anak-anak. Pasti akan lebih sering Bapak Ibu ya, lebih sering mencoba-coba fitur-fitur yang ada di Office 365. Saya jamin tuh Bapak Ibu, karena fiturnya mereka lebih aktif dibanding gurunya gitu. Jadi siswa itu zaman sekarang sudah get-get lah ya, sudah tahu teknologi pesat lah seperti itu. Oke, kita sebagai guru jangan sampai kalah, kita juga imbangi mereka dengan teknologi yang berkembang seperti ini. Oke Bapak Ibu, setelah itu di sini ada juga fitur untuk rekaman Bapak Ibu ya. Ada fitur rekaman. Jadi Bapak Ibu bisa start recording atau merekam, nanti akan disimpan otomatis di OneDrive. Nah, ini perlu saya infokan lagi bahwa Bapak Ibu semua diberikan penyimpanan cloud itu kurang lebih 5 tera Bapak Ibu ya. Diberikan penyimpanan adalah 5 tera. Nah, itu Bapak Ibu menyimpan data 5 tera Bapak Ibu seperti itu. Itu fungsinya. Nah, setelah itu setelah kita materi ini Bapak sudah selesai, silakan Bapak Ibu kalau ingin mencoba share screen atau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sembari kita materi belum jauh, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Atau bisa Bapak Ibu mencoba fitur-fiturnya yang ada di situ terlebih dahulu, boleh ya, silakan. Silakan dibuka mikrofonnya Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Karena nanti ada tugasnya di kelas Teams ya, Bapak Ibu membuat kelas nanti di pertemuan kedua. Ini tinggal tunggu info dari saya aja kapan ada tugasnya yang akan saya berikan Bapak Ibu seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bu Nur Ismi yang angkat tangan. Ibu Silvi yang angkat tangan, silahkan. Saya mau tanya Pak, apakah kalau di Microsoft Team ini sama dengan itu ya, apa Zoom ada fitur kalau misalkan kita mau kasih ke orang lain lempar host kayak gitu loh Pak, ada seperti itu nggak ya? Ada juga, ada juga. Jadi nanti di sini Bu, jadi kalau kita mau lempar host di sini Bu ya, ini ada kita lihat di show partisipan Bu ya, kelihatan Bu? Ya ini show partisipan. Ibu tinggal pilih di sini Bu. Kita bisa atur dia di sini. Kita bisa atur di sini Bu. Jadi kita bisa pilih dia sebagai apa seperti itu. Kalau jadi nanti di hostnya itu Bapak Ibu kita akan menjadwalkan meeting Bapak Ibu. Jadi nanti di pertemuan kedua bagaimana kita membuat meeting kelas, tapi Bapak Ibu sudah menyediakan pemateri seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebagai pembicara, kemudian pembicara 1, pembicara 2, Bapak Ibu bikin lagi seperti itu tuh bisa Bapak Ibu. Kita bikin hostnya seperti itu. Mungkin ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Iya Bu. Silakan, yang ada nanya lagi Bapak Ibu, monggo. Oke, nanti Bapak Ibu ya, ini yang kelebihan dari Microsoft Teams. Bapak Ibu bisa mendownload peserta di sini. Bapak Ibu tinggal pilih ya, cara mendownloadnya saya ulangi lagi. Caranya pertama Bapak Ibu buka Teams-nya, kemudian Bapak Ibu pilih yang ini, ada untuk gambar orang. Setelah itu Bapak Ibu klik, seperti Bapak Ibu ya. Ini kayaknya saya, nah ini untuk memanggil Bapak Ibu ya. Request to join, jadi kita bisa panggil peserta untuk join Bapak Ibu. Jadi kita bisa calling atau bisa telepon seperti itu. Jadi kalau dia sudah gabung di Teams kita atau udah terjoin di kelas Teams yang sudah saya buat seperti itu, setiap saya ngadain rapat, otomatis dia akan dapat panggilan Bapak Ibu. Dapat panggilan, kemudian otomatis
mereka akan dapat share-nya atau infonya yang perlu di join apa seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk mendownloadnya, mendownload dari attendance list-nya atau daftar hadir peserta, Bapak Ibu bisa pilih yang ini, partisipan, Bapak Ibu klik ya. Setelah itu di sini ada titik 3, saya zoom. Nah, seperti ini. Ini ada titik 3 di sini Bapak Ibu ya. Sini Bapak Ibu bisa klik titik 3. Kemudian Bapak Ibu langsung bisa download attendance list-nya. Saya akan tunjukkan hasil download-nya Bapak Ibu. Saya download dulu. Saya taruh di folder yang lain. Misalnya saya bikin folder dulu Ibu ya. Nah, ini sudah saya download Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan hasil dari download. Jadi kalau di Zoom kita perlu membuat Google Form lagi Bu ya. Kita bikin Google Form untuk daftar hadir. Nah, ini kelebihan dari Teams. Dia akan otomatis akan muncul daftar hadirnya Bapak Ibu ketika peserta itu join, kapan join, kemudian kapan dia tidak join seperti itu. Atau kapan dia keluar, live-nya jam berapa itu kelihatan Bapak Ibu. Saya bukakan contohnya. Saya download dulu. Oke, nah ini Bapak Ibu saya tunjukin di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kelihatan ya untuk ininya. Nah, ini. Jadi kita kelihatan ketika peserta kita nggak bisa bohong nih para siswa. Dia ya ini. Dia masuk di jam berapa? Nah, seperti ini. Saya contoh di sini Bu ya. Saya masuk trainernya jam sekian. Nah, kemudian Bu Marisa join. Nah, Bu Maisaroh join. Pak Hidayat join. Pak Hidayat left, keluar. Pak Hidayat keluar lagi. Nah, ini keluar. Jadi yang keluar-keluar tuh kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini Bu Lili join, keluar lagi. Mungkin terkendala jaringan nih. Jamnya di sini kelihatan Bu ya. 1.30, 34. Nah, ini terkendala jaringan sepertinya. Nah, ini 36 masuk lagi, left lagi, keluar lagi. Nah, ini join, baru keluar lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk peserta kita atau siswa kita itu tidak bisa bohong gitu Bapak Ibu ya. Untuk mereka, saya sudah join kok Pak di kelas timnya. Saya sudah ikut rapat kok ketika webinar. Nah, kita punya buktinya Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi buktinya join, keluar lagi, join lagi, keluar lagi, join lagi, keluar lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini left, join lagi, ada keluar lagi. Nah, seperti itu. Itu kemudahan-kemudahan yang ada di Microsoft Teams Bapak Ibu. Jadi sudah disediakan untuk daftar hadirnya seperti itu. Nah, itu juga kita sudah bisa mengatur Bapak Ibu. Dan bagaimana sih kita ngebagikan linknya? Nah, ini di sini ada share invite Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu klik aja. Nah, ini tinggal kita copy link. Nah, itu tinggal di-share ke WhatsApp atau ke media sosial yang lainnya yang digunakan oleh peserta dalam agenda pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan. Mau tanya jawab atau kita belajar share screen Bapak Ibu ya. Supaya besok untuk materi di kelas Teams, Bapak Ibu ketika ada kendala langsung bisa share screen. Saya coba setting dulu agar Bapak Ibu bisa share screen ya. Biar saya juga bisa melihat. Sebentar saya edit dulu Bapak Ibu ya. Biar Bapak Ibu bisa share screen karena saya kunci. Oke, silakan Bapak Ibu dicoba share screen-nya. Salah satu boleh untuk mencoba share screen. Karena nanti Bapak Ibu belajar ke siswa tentunya akan nge-share ya atau share ke layarnya Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu dicoba untuk share screen-nya. Salah satu dari peserta ini Bu Maisaroh. Nah, ini sudah luar biasa. Ibu sudah share screen. Suaranya mungkin dibuka Bu, biar teman-teman yang lainnya bisa dengar gitu. Bu Maisaroh, suaranya di unmute Bu.
Iya, silakan Bapak Ibu. Bu Nurismi, ada pertanyaan? Silakan. Soalnya raise hand. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau tanyakan atau ngebahas materi yang mau tanya ketika tadi awal saya suruh login ya. Mungkin bingung atau galau ya, chatting temannya sana sini nggak bisa masukkan kode itu. Soalnya saya lihat di grup WhatsApp itu masih ada yang Pak bingung masih di grup tim. Nah itu silakan kodenya dimasukkan ya. Nah itu untuk bagaimana join kode kelas itu besok kita bahas materinya. Jadi bagi teman-temannya yang di grup itu belum bisa masuk kode kelas, bisa dibantu ya teman-teman. Bisa dibantu bagaimana cara masuk kode kelas di Teams seperti itu. Klik ini ya. Saya balas pesan dulu. Bagaimana Bu Maisarah? Untuk share screen-nya aman ya, nggak ada masalah. Ketika ada trouble, nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas atau materi yang mungkin bingung, nah Bapak Ibu bisa share screen atau membuka kelas, kita bisa kolaborasi bareng. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang lain mau coba lagi? Biar nggak penasaran, Bapak Ibu coba share screen. Sudah saya jelaskan fitur-fiturnya, bagaimana meng-share screen, bagaimana mengaktifkan kamera, kemudian bagaimana mengaktifkan mikrofon, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bu Nurismi yang mau nanya, raise hand. Enggak ada, itu muncul dari tadi. Oh gitu ya Bu ya. Dihilangkan Bu raise hand-nya Bu. Oh, di mana pencetnya? Sudah saya hilangkan Bu. Oh iya. Sorry ya. Ya, nah, Bu. Bagaimana, sudah paham Bu ya? Untuk materinya? Mungkin yang lainnya? Ibu Reni? Bu Selvi? Bagaimana? Iya, Pak. Sudah paham Bu ya? Bagaimana loginnya, terus bagaimana penerapannya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nanti kita jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan Bu ya. Jangan sampai ketinggalan. Takutnya sertifikatnya nggak keluar Bu. Diusahakan yang ikut workshop hari ini semuanya lulus lah. Saya doakan lulus. Semuanya gampang kok, insya Allah saya pandu Bu. Saya sebagai trainer yang bertanggung jawab untuk membantu Bapak Ibu semuanya agar lulus dalam pelatihan kali ini. Oke, Bapak Faisal, mungkin yang baru join ya. Silakan Bapak Faisal. Bagaimana Pak Faisal? Ya Pak. Bagaimana, sudah materinya paham Pak? Baru masuk Pak. Iya. Nggak baru join dari tadi, cuman iya. kayaknya ketinggalan dari awal. Betul-betul. Rekodnya bisa di ini Pak, bisa diputar ulang nanti. Saya sediakan iya. Siap Pak, makasih. Mau ditanyakan sekarang apa yang Bapak pengen tanyakan, silahkan di share screen Pak, kita bahas bareng ke teman-teman. Kalau teman-temannya bingung untuk di kelas tim ini. Sebelumnya sudah pernah pakai Teams kah semuanya? Atau masih perdana nih? Belum, perdana Pak. Perdana ya? Ibu Marisa perdana juga? Atau Bu Nurismi perdana? Atau sudah pernah pakai Teams? Belum pernah. Belum pernah Bu ya? Perdana ya? Ya, ini fiturnya dari Microsoft Bu. Bapak Ibu sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan Tapi kalau untuk ikut seminarnya, ya, berarti Bapak Ibu sudah punya akun ya, sebagian sudah punya akun. Nah, ini Bapak Ibu disediakan akun oleh Dinas Pendidikan, itu silakan dimanfaatkan Bapak Ibu, karena banyak fiturnya. Bapak Ibu bisa sinkronkan lokal menjadi online. Jadi Bapak Ibu kalau kerja, laptopnya rusak, nah
itu menggunakan ini Bu, OneDrive. Itu materi yang kita bahas di hari keempat. Kolaborasi file, nanti bagaimana kita share file, kemudian OneNote, Sway, dan lainnya. Masih banyak sih materi yang kita bahas, Sway. Saya pahamkan dulu di awal bagaimana pemanfaatan dari tim, bagaimana Bapak Ibu raise hand, kemudian Bapak Ibu bagaimana melihat partisipan, dan bagaimana chatting, bagaimana ganti background, dan masih dasar banget rekam yang. Jadi karena Bapak Ibu juga nanti bisa jadi, ya Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi kan kalau kebiasaan itu sempat disampaikan untuk jadwal dan bentuk kegiatannya kan ditentukan oleh mentor bersama ini ya partisipannya. Nah untuk di kelas Bapak sendiri itu apakah ada jadwal tertentu atau bagaimana? Kalau jadwal tidak ada Bapak Ibu, jadi saya jadwalnya memang yang sampai satu kali datanya 2 jam, kan materi yang di awal itu kemudian tentang pengenalan tim di awal 1 jam. Jadi kalau Bapak Ibu bingung atau ingin ditanyakan, kita bahas sampai waktunya sampai 2 jam. Kita ulas. Jadi saya jawabnya supaya materi yang pertama ini clear, nggak ada masalah lagi, nggak ada masalah dan background, nggak ada masalah code-nya gitu. Share aja, kalau bingung share Bapak Ibu, tanyakan aja. Kalau saya bisa jawab, saya jawabin. Aku saya benar. Suaranya putus-putus. Ya, mungkin silakan Bapak Ibu untuk penjelasan di awal tadi bagaimana untuk ininya. Yang mau tanyakan silakan ditanyakan. Untuk redeem code-nya mungkin menunggu ya. Nah, nanti akan diberikan juga untuk redeem code dan surveinya. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita chatting ya. Kita enjoy aja, Bu. Oh ya, jaringannya nggak stabil. Ya, memang begitu, Bu. Jadi lagi nggak stabil, mungkin hujan atau apa ya, itu terkendala jaringan. Itulah kelemahan dari kita belajar online seperti ini. Kalau saya nyaman itu lebih enak tetap muka Bapak Ibu. Kita jadi kendala-kendala itu langsung tersampaikan seperti itu. Cuman karenanya pandemi, itulah kita mau nggak mau kita online Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu ada kendala, silakan jangan sungkan untuk share di grup ya. Silakan di share di grup. Kalau ada trouble atau masalah, kalau mau mencoba sekarang, silakan Bapak Ibu dicoba sekarang. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Silakan kita sharing sampai jam 3 Bapak Ibu ya. Karena waktunya 2 jam, kalau ada Bapak Ibu trouble, seperti itu. Nanti untuk redeem code atau sertifikat di awal pertemuan pertama nanti menunggu info di grup Bapak Ibu. Silakan nanti saya akan berikan redeem code-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan di educator community Bapak Ibu ya. Saya rasa sudah paham semua bagaimana untuk loginnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan redeem code yang sudah saya berikan, otomatis Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat pelatihan pertama ini, seperti itu. Ya, tinggal nunggu info dari dinas karena yang bisa mengekrit itu hanya Dinas Pendidikan Kota Samarinda Bapak Ibu. Karena saya nggak ada berhak, saya hanya menyampaikan materi dulu.
Nah, mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya itu tinggal tunggu info dinas juga untuk redeem code-nya Bapak Ibu. Nanti ada Bapak Ibu dapat 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama adalah sertifikat dari Microsoft tentang Educator Center. Kemudian Bapak Ibu juga akan dapat sertifikat yang dari Dinas Pendidikan sebagai peserta workshop pelatihan di APA 21 tentang Office 365 Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi mendapatkan 2 sertifikat. Kalau Bapak Ibu mengerjakan di tadi di trainingnya, di learning pad-nya, Bapak Ibu bisa mengerjakan 12, berarti Bapak Ibu mendapatkan 12 sertifikat seperti itu langsung dari Microsoft secara online. Tapi itu ya sembarang Bu, cuman yang kita wajibkan cuma 3 saja. Yang kita wajibkan cuma 3 untuk peserta. Tapi untuk trainer itu wajib menyelesaikan kursusnya minimal 12 paling sedikit. Silakan Bapak Ibu kalau ingin ditanyakan atau ingin di-sharing seperti itu. Karena pasti nanti akan kendalanya itu ketika masukkan redeem code. Itu di situ sih. Itu kendalanya karena belum ada muncul seperti itu. Kita akan coba nanti. Jadi kalau intinya kalau belum paham, mohon jangan malu bertanya karena saya sebagai selaku trainer, Bapak Ibu silakan tanya saja kalau emang nggak paham secara detail saya jelaskan seperti itu. Supaya setelah ikut pelatihan ini Bapak Ibu punya bekal bisa disampaikan ke pengajar atau kepala sekolah di SD-nya atau di SMP-nya atau di SMK-nya Bapak Ibu seperti itu. Jadi biar ada enak juga kita untuk hasil dari pelatihan kita sudah ada hasilnya masing-masing seperti itu. Ya Bu Maisaroh, ada yang mau ditanyakan? Silakan, sudah raise hands. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD 09 Sungai Kunjang ingin menanyakan tentang training yang di Education Microsoft tadi, Pak. Itu kan iya, kita Bu? ada kuisnya. Kuisnya itu kan nilainya mencapai 80. Kalau kita kurang dari 80, apa kita mengulang atau bagaimana? Kalau Bapak Ibu nilainya kurang dari 80, Bapak Ibu bisa ulang. Bisa diulang, minimal nilai 80 baru dinyatakan lulus. Seperti itu, Bu. Apakah itu ada pengaruhnya ngulang-ngulang kayak gitu, Pak? Oh, enggak ada pengaruhnya, Bu. Ibu mau ngulang sampai banyak enggak ada masalah. Oh iya, makasih Pak. Nilainya 80, Bu ya. Kan iya. Kalau hitungan 5 soal 80 berarti Ibu wajib betul 4. Kalau soalnya 5. Iya. Makasih Pak. Boleh salah satu gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, Cynthia, mau tanya apakah untuk Microsoft Teams ini untuk partisipannya harus punya akun juga Pak? Kalau kayak misalkan Zoom kan kalau sebagai partisipan kan tidak perlu harus punya ini kan, apa akunnya sendiri gitu loh, bisa langsung join dari link. Kalau ini kita harus masuk di akunnya atau gimana? Sebetulnya kita tidak hanya perlu akun Bu, cuma nanti itu ada settingannya. Jadi Bapak Ibu silakan dipilih ke everyone atau semuanya Bu bisa join. Gitu, tanpa harus punya akun Office 365. Jadi, nah ini Bu ya, kelebihan dari Teams. Kalau Ibu menggunakan Zoom, itu kalau yang biasa itu 40 menit Bu. Nah, kalau di Microsoft Teams, Ibu unlimited Bu. Mau ngomong sampai capek gak ada masalah. Dan kapasitasnya 1000 peserta Bu. Kapasitas Teams, ini 1000 peserta. Jadi nggak ada batasannya, Ibu mau ngomong, mau 5 jam kah, mau seminar 5 jam nggak masalah. Gitu, itu kelebihan dari Teams. Makanya tadi saya jelaskan di awal adalah fitur-fitur di awal dulu pengenalan dari Teams. Ada fitur apa aja sih, menu-menunya ini kok nongol-nongol, kan awalnya Bapak Ibu bingung ini buat apa fungsinya. Nah, saya jelaskan tadi fungsinya untuk chatting, untuk raise hand, untuk ganti background, share screen, nah kemudian itu. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau record-nya itu nanti masuk di mana, Pak? Di komputer atau di... Nah, di sini Bu, saya tunjukkan ya. Saya izin share screen. Oke. Untuk record, nanti dia akan otomatis Bapak Ibu itu masuk ke dalam namanya OneDrive Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu pengguna ini, Gmail, itu dapat namanya adalah Drive Bu ya. Google Drive. Nah, kalau di sini Microsoft adalah OneDrive Bapak Ibu, kelihatan ya. Kalau saya zoom, nah ini namanya OneDrive Bapak Ibu. Jadi nanti akan tersimpan di sini ketika saya buka OneDrive-nya, saya buka new tab Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan.
Nanti rekamannya akan ada di kelas Teams kita Bapak Ibu yang sudah kita ikuti. Seperti ini. Nah, yang sudah kita ikuti misalnya seperti ini, saya akan dapat rekaman nanti dalam folder ini Bapak Ibu. Saya akan coba buka di sini ya. Saya coba buka. Di sini ada dokumen. Nanti akan ada di sini recording Bapak Ibu. Recording. Jadi makanya kapasitas kita di sini nanti itu materi yang keempat Bapak Ibu. Materi yang keempat pemanfaatan dari OneDrive ini. Bagaimana kita kolaborasi file, ngerjain tugas bareng nih, pakai Word, kerjanya bareng-bareng. Jadi misalnya Bu Silvi ada tugas sama Bu Nurismi nih, ngerjain kalau harus tukar file kan ribet. Jadi ngerjainnya bareng-bareng pakai yang online. Nah itu Bu kelebihannya. Jadi Bapak Ibu bisa kolaborasi secara lifetime lah bahasanya. Jadi ketika Bu Nurismi nulis A, di punyanya Bu Silvi muncul A gitu. Langsung otomatis hari itu detik itu juga gitu. Nanti kita akan bahas di kolaborasi file, Bu. Di situ. Bagaimana kita membagikan file secara nanti kita akan bahas di sana. Ini bisa streaming YouTube juga Kak, Pak? Bisa terintegrasi sama YouTube apa enggak? Kalau mau bisa tinggal tambahkan kodeknya bisa, Bu. Saya sering menggunakan streaming YouTube menggunakan kodek ini. Baik-baik. Kalau Ibu mau langsung untuk streaming, biasanya saya menggunakan OBS, Bu. Tambahan aplikasi OBS, broadcast. Jadi saya streaming screen 1, screen 2 beda gitu. Jadi untuk meet-nya sendiri, timnya sendiri gitu. Bisa banget, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Jadi kalau siapa tahu Ibu nih ada guru YouTuber ya kan? Guru YouTuber. Nah, bisa direkam nih Bu. Jadi Ibu punya konten ini nah, ngajar ke anak-anak jadiin konten. Nah, gitu. Kita dapat ilmunya, menyampaikan ilmunya. Kalau dapat YouTube-nya dapat uangnya juga, Bu. Seperti itu. Jadi kita manfaatkan yang ada. Apalagi ini kan diberikan secara free oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi ini digunakan free Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah dipilih untuk mengikuti workshop kali ini seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau pengen coba share screen nanti masih kagok ya? Atau masih bingung untuk share screen nanti pasti akan kelabakan tuh Bapak Ibu. Ketika kita mengajarkan ke siswa, kita coba share screen, nggak bisa share screen. Waduh, itu makanya kita coba diskusi di sini, coba Ibu share screen, apa kendalanya, apa yang bikin saya bingung, nah seperti itu. Silakan yang mau coba sudah saya buka ya. Kalau pengen coba share screen. Nanti itu kita akan atur Bapak Ibu mungkin di pertemuan besok itu bagaimana kita agar peserta kita bisa share screen dan peserta kita tidak bisa share screen. Itu bisa. Jadi kan kalau anak-anak semuanya ketika ngajar di kelas kita buka share screen, macam-macam itu Bu yang di-share. Namanya anak-anak kan itu. Kemudian kita bisa ngendaliin, kita bisa mute semua peserta kita secara otomatis, nggak perlu satu-satu. Ada fiturnya semua Bu. Jadi kalau saya bilang untuk pembelajaran daring jarak jauh ini powerful banget sih. Seperti itu. Silakan yang mau tanya lagi tentang recordingnya. Jadi kalau ada YouTube tinggal diupload aja di YouTube, Bu. Ini Bu Nurismi lagi coba share screen. Nah ini Ibu bisa pilih whiteboard ya. Whiteboard untuk ini Bu. Whiteboard di sini gunanya untuk papan tulisnya. Ya, ada papan tulisnya. Jadi sudah ada fitur otomatis dari pihak Microsoft, Bapak Ibu bisa share screen whiteboard ya. Whiteboardnya di sini sudah ada. Di situ ada Microsoft Whiteboard. Nah itu Bapak Ibu bisa coba aja, cobain aja fitur-fitur yang ada di situ. Jadi ini Microsoft sediakan papan tulis. Kalau sudah ada, Bu, tinggal pakai aja. Nah itu di situ kita bisa kolaborasi bareng, coret-coret bareng, ya gitu, Bu. Jadi enak. Ini sudah ada fiturnya. Para siswa bisa share screen. Ini kayak ini nulis begini. Padahal yang share screen adalah Bu Nurismi, tapi saya bisa coret-coret di sini gitu ya. Itu enak ya Bu. Jadi siswa SD apalagi punya begini, wah seneng banget tuh. Bisa asik coret-coret gitu. Jadi silakan dicoba fitur-fiturnya semuanya. Kalau ada kendala, silakan
Silahkan Bapak Ibu sampaikan begitu ke saya. Kalau ada bisa saya bantu, saya bantu. Nanti ketika ada pengerjaan tugas, Bapak Ibu silakan nanti disampaikan ke saya aja kalau yang bingung atau pengen ditanyakan. Silakan Bapak Ibu ya, silakan dicoba. Nah, ini bisa coret-coret dan Ibu bisa tambahkan gambar, bisa tambahkan shape di sini bentuk ya. Misalnya bentuk kotak atau ini nanti kita bahas Bapak Ibu, papan tulis. Kalau mau bahas. Sekarang kan kita fokus ke Educator Center dan pengenalan Microsoft. Jadi di sini di pertemuan pertama ini diwajibkan peserta workshop paham dengan fitur-fitur yang ada di Teams. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya udah tinggal terima beres saja gitu ya. Tinggal terima beres saja Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi kebingungan bagaimana join kelas ya. Nggak ada kebingungan lagi gimana matikan video gitu ya. Atau nggak ada kebingungan lagi bagaimana ketika raise hand. Nggak ada kebingungan lagi ketika kameranya mati atau mengganti backgroundnya seperti itu. Masih ada 15 menit untuk kita tanya jawab Bapak Ibu biar mudah. Kalau ada mau disampaikan silakan disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin atau yang lainnya, Bu Mulyana bisa menge-share screen-nya. Coba share screen biar nggak penasaran Bu. Jadi kalau kita praktek begini ilmunya nempel. Kalau kita coba. Jadi kalau nggak nyoba itu nggak nempel biasanya Bu. Lupa kadang. Selesai pelatihan gimana tadi ya share screen-nya. Nah, udah praktek sendiri bingung. Silakan Bapak Ibu dicoba ya. Bapak Faisal bagaimana? Mungkin ada agenda ya. Mungkin karena lagi sibuk ANBK SD ya. Beberapa SD lagi sibuk ANBK ini. Wah luar biasa. Training workshop juga berjalan. ANBK juga berjalan. Wah, luar biasa emang. Guru-guru. Silakan aja Bapak Ibu dicoba share screen-nya. Jadi tahu ya ketika kelemahannya di mana. Bapak Ibu belum pahamnya di mana. Seperti itu. Jadi udah tahu. Nanti ketika Bapak Ibu praktek mengajar. Praktek membuat kelas. Jadi nggak ada kendala lagi seperti itu. Ingin menjelaskan materi gitu. Kalau siswa disuruh kalau pembelajaran secara efektif, misalnya siswa menggunakan begini kan, Bapak Ibu. Nah, nih. Nah, gambar-gambar begini kan lebih senang mereka belajarnya gitu. Gunakan ini. Mau tepuk tangan. Jadi nggak hanya saya aja yang bisa coret-coret, tapi melainkan semua siswa yang kita share screen gitu ya, share screen papan tulis, semua siswa itu bisa nulis Bapak Ibu. Jadi ibaratnya papan tulis bersama gitu. Jadi satu orang yang nge-share kita bisa barengan gitu untuk menggunakan Teams-nya ini atau papan tulisnya. Mungkin di sini ada peserta yang belum join atau terkendala, nanti silakan di-share di grup Bapak Ibu ya. Dari peserta yang sudah didaftarkan oleh Dinas Pendidikan, kalau emang terkendala di jaringan atau terkendala di bagian pelaksanaan atau penginputan atau mengaktifasi akun, segera disampaikan di grup kita tentang workshop Office 365 2021 ini Bapak Ibu. Karena untuk workshop tidak lama, cuman 4 hari. Jadi tetap semangat Bapak Ibu karena materi kita makin lama makin expert ya, bukan sederhana. Ini masih awal adalah pengenalan dulu, masih sederhana. Nanti untuk kedepannya ya nggak sulit-sulit amat, gampang bisa dikerjakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang perlu disampaikan, apa kita selesaikan? Ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Silakan. Monggo sebelum kita selesaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup untuk pertemuan hari ini atau ada mau didiskusikan kembali? Silakan Bapak Ibu. Saya selaku trainer memfasilitasi Bapak Ibu ketika ada kendala mengerjakan tugas, nanti bisa sampaikan ke saya aja ya. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan. Oke Bapak Ibu ya.
Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini, memanfaatkan tadi bagaimana awal kita educator community, Bapak Ibu bagaimana diajarkan untuk memasukkan akun, kemudian mengerjakan tugas, melihat Rhythm Code. Kemudian yang kedua adalah pengenalan pemanfaatan fitur-fitur dulu dari Microsoft Teams. Nah, besok kelasnya kita akan dalamin lagi ya, lebih dalam lagi untuk pemanfaatan bagaimana kita membuat kelas, kemudian bagaimana kita join kelas, jumlah peserta bagaimana, kita add pesertanya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian ada juga kita nanti bisa membuat meeting rapat atau menjadwalkan sebuah meeting rapat yang sudah kita jadwalkan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan kali ini. Saya akhiri Bapak Ibu, kalau ada ditanyakan silakan ditanyakan, kalau ingin disampaikan silakan disampaikan ya sebelum kita akhiri meetingnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sampaikan terlebih dahulu? Tidak ada? Cukup? Cukup Bapak Ibu ya? Oke, jika cukup untuk pertemuan kali ini, mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Kita sambung untuk pertemuan besok. Untuk rekamannya segera menyusul pada menu webinar di kelas tim. Bapak Ibu silakan cek di kelas tim. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita akhiri, saya izin foto dulu Bu, diaktifkan kameranya Bu. Ya, untuk dokumentasi. Bu Nurismi bisa ini Bu, bisa Bu Marisa, silakan di stop screen-nya, biar kita foto bareng. Share screen-nya dimatikan Bu Marisa. Biar saya ada laporan ke dinas, kita sudah melaksanakan kegiatan workshop hari pertama. Silakan Bu Marisa dimatikan screen-nya. Bisa Bu? Gimana caranya Pak? Oh, saya aja Bu yang share screen dulu Bu. Kita coba. Nah ini. Bagaimana Bu? Screen-nya sudah? Saya stop screen. Nah ini sudah balik normal Bu ya. Oke, saya screenshot dulu untuk pertemuan pertama. Silakan diaktifkan kameranya, Bapak Ibu. Oke, saya screenshot. Saya hitung. 1. Silakan diaktifkan kamera. Bu Mesaro, kameranya masih OBS? Nggak bisa Pak, saya Bisa Bu ya? Ya tahu Bu, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke Bu Ibu, pertama saya dokumentasikan, saya share di WhatsApp kita Bu Ibu. Oke, saya izin untuk mendownload daftar hadir, kemudian saya live ke dalam meeting pertemuan pertama ini. Boleh saya kalau mau masuk di kelas silakan, tapi saya mau tutup kelas dulu atau mau lanjut ngobrol teman-temannya silakan Bu Ibu. Boleh. Baik Bu. Iya Bu. Baik Bu. Ini teman-teman Bu lah, lucu banget di sini. Iya loh. Salam kenal juga buat Bapak Ibu yang lain yang membersamai hari ini. Salam kenal buat Bapak Ibu semua ya. Iya, Ibu Reni juga. Cinta, Siti. Sudah. Ya, nggak klik lagi. Ya, mohon pamit ya Bapak Ibu. Semoga
kedepannya berjalan dengan lancar. Udah selesai. Kan? Gini. Berat banget loh ini aplikasinya. Iya. Tapi beda perbandingan Kak. Tungguin atuh.